Aduh, ini dada saya panas. Dadanya panas, Terus sakit Pak. tenggorokan juga. Oh, ada rasa asam nggak Pak di tenggorokannya? Iya, Oh, lambungnya Pak? ya? punya mah saya. Oh. Aduh, kenapa Ada ya? batuk-batuk juga Pak? Iya, sering batuk juga. Ada tenggorokannya ada rasa ganjelan juga Pak? Dahaknya susah keluar? Dahak susah keluar, kayak sakit nelen juga. Oh, jangan-jangan itu gejala dari Faringitis kronis. Apa itu faringitis ya? Faringitis kronis itu adalah suatu peradangan yang terjadi pada faring. Faring itu adalah tenggorokan kita. Jadi di sini akan terasa adanya gatal yang mengganggu, terus ada nyeri, terus ada rasa gumpalan di gumpalan lendir pada tenggorokan. Jadi itu menyebabkan si penderitanya itu menjadi tidak nyaman, dan terutama tidak nyamannya itu saat tidur. Lalu juga ini biasanya deritanya pada orang dewasa, dan ini biasanya bisa berulang-ulang terus menerus dan sulit untuk disembuhkan. Untuk ada pemicunya juga, pemicunya itu bisa dari udara kering, asap rokok, terus dari makanan yang kita makan, atau bisa dari asam lambung yang naik ke dalam tenggorokan, itu yang disebut GERD. Nah, untuk penyebab dari faringitis kronis sendiri itu bisa diakibatkan oleh agen-agen infeksius seperti misalnya bakteri, virus, ataupun jamur atau campuran dari ketiganya. Lalu bisa juga diakibatkan dari faktor alergen, iritasi seperti misalnya makanan atau minuman panas, asam dan basa. Lalu bisa juga diakibatkan dari trauma seperti misalnya pasca operasi ataupun benda asing. Lalu bisa juga diakibatkan dari penyakit saluran cerna ataupun sistem kardiovaskular. Lalu untuk klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kataral atau sederhana, yang kedua itu atrofi atau subatrofi di mana dia mengecil pada mukosanya, lalu yang ketiga yaitu hiperplastik ataupun hiperplasia, di mana di sini jaringan mukosanya itu mengalami pembengkakan atau pembesaran. Jadi tanda-tanda dari faringitis kronis yaitu ada rasa gatal pada tenggorokan, kemudian batuk kering, nyeri menelan, dan juga rasa tidak nyaman. Untuk rasa tidak nyaman ini biasanya disebabkan karena adanya lendir berlebihan pada tenggorokan sehingga membuat membuat penderitanya itu merasa tidak nyaman dan ingin mengeluarkan lendir tersebut secara terus-menerus melewati batuk tersebut. Nah, untuk faringitis kronis ini juga bisa sebagai tanda awal dari adanya infeksi campak maupun rubella. Kemudian untuk faringitis kronis ini dapat dilakukan pemeriksaan bernama faringoskopi. Nah, pada pemeriksaan faringoskopi ini biasanya ditemukan adanya kemerahan pada dinding langit-langit mulut. Kemudian dapat juga ditemukan ada pembesaran pada amandel. Nah, untuk tanda-tanda dari faringitis kronis ini jarang ditemukan adanya demam, melainkan gejala ISPA yaitu adanya hidung tersumbat, kemudian adanya batuk produktif dan juga nyeri pada tenggorokan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme terjadinya faringitis kronis. Seperti yang kita ketahui, faringitis kronis itu merupakan peradangan yang terjadi secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama. Hal ini bisa dipicu karena adanya polusi udara, atau karena asap rokok, atau bisa juga karena udara yang kering itu menyebabkan terjadinya iritasi pada tenggorokan secara terus-menerus. Selain itu, mekanisme keduanya bisa disebabkan karena penyakit dari organ lain. Contohnya itu adalah penyakit lambung atau kita sebut dengan GERD. Di mana pada penyakit GERD ini, ketika seseorang tertidur, maka asam lambung akan naik ke tenggorokan sehingga menyebabkan iritasi secara terus-menerus. Selain itu, kita juga tahu penyakit diabetes ataupun penyakit hormon lain juga bisa menyebabkan terjadinya faringitis kronis. Lalu selanjutnya, karena perubahan daripada lapisan tenggorokan akibat iritasi terus-menerus itu juga bisa menyebabkan terjadinya faringitis kronis, di mana pada keadaan terjadinya peradangan pada faringitis kronis itu dia akan terjadi penebalan ataupun penyempitan daripada rongga tenggorokan, sehingga hal itu menyebabkan fungsi daripada tenggorokan untuk menyaring bakteri-bakteri akan menghilang. Lalu selanjutnya, faringitis kronis itu juga bisa disebabkan karena menurunnya kekebalan tubuh, seperti bisa disebabkan karena defisiensi gizi atau kekurangan gizi, atau karena faktor stres, itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh seseorang menjadi lebih rentan untuk terkena infeksi. Bagaimana untuk mendiagnosis dari faringitis kronis? Yang pertama itu terdapat adanya beberapa metode rangkaian ya.
Jadi yang pertama itu ada anamnesis, lalu yang kedua ada pemeriksaan fisik, dan yang ketiga itu dari pemeriksaan laboratorium. Nah, dari anamnesis apa yang didapat? Yang didapat itu biasanya keluhan-keluhan pasien seperti adanya tenggorokan yang gatal, tenggorokan nyeri, lalu bisa juga adanya cairan yang muncul di belakang tenggorokan. Lalu bisa juga dari adanya gejala-gejala tambahan seperti mulut kering, lalu bisa ada juga batuk kering dan sebagainya. Nah, lalu untuk yang kedua itu dari pemeriksaan fisik. Untuk dari pemeriksaan fisik ini kita dapat lakukan pemeriksaan faringoskopi yang dimana itu dapat memeriksa adanya pemeriksaan dari faring pasien. Dilihat biasanya itu terdapat adanya faring yang hiperemis, warnanya kemerahan, lalu bisa juga terdapat adanya edema, lalu ada atrofi dari mukosa, lalu bisa juga terbentuk adanya berbagai ukuran granuloma yang dimana biasanya itu disebut dengan hiperplasia granuloma. Nah, lalu selain itu juga bisa dilakukan untuk pemeriksaan USG KGB di leher. Nah, lalu yang ketiga dari pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan laboratorium itu dapat dilakukan pemeriksaan kultur yang dimana sampelnya itu berasal dari swab dari faring. Lalu dimana itu tujuannya adalah untuk menemukan dari mikroba penyebab dari faringitisnya. Bisa menjadi bakteri, bisa jamur ataupun yang lainnya. Dan juga bisa dilakukan untuk PCR, yang dimana PCR ini itu bisa dilakukan untuk mendiagnosis dari chlamydia, mycoplasma, virus, terutama ada virus herpes virus yang tipe 1, 2, dan 6, lalu cytomegalovirus, bahkan Epstein-Barr virus. Selain itu, terdapat juga adanya metode untuk melakukan diagnosis yang lain. Dikarenakan dengan melakukan anamnesis, biasanya kita tidak dapat menentukan jenis mikroorganisme penyebabnya, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, itu terdapat adanya mass spectrometry of microbial markers atau MSMM. Nah, untuk pemeriksaan ini itu dapat dilakukan, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendeteksi sekitar kurang lebih 57 penanda mikroorganisme pada sampel yang berasal dari faring bagian belakang. Nah, yang dapat dilihat dari berdasarkan pola protein, asam lemak, dan juga dari aldehid lainnya. Nah, untuk hasil pemeriksaan ini dapat didapatkan kurang lebih itu sekitar 2 jam lama pemeriksaan. Namun untuk perkenalan dari pemeriksaan ini tuh memang cukup sulit untuk dilakukan karena memang adanya beberapa tantangan dalam penafsiran dari hasil ini. Setelah kita mengetahui gejala-gejala daripada faringitis kronis tadi, setelah apabila kita mengalami gejala tersebut, maka yang pertama kita lakukan itu adalah mencari dokter untuk pertolongan pertama, di mana dokter yang akan kita kunjungi itu adalah dokter spesialis THT atau telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh dokter? Biasanya dokter akan membersihkan hidung dan tenggorokan pasien menggunakan antiseptik. Lalu apabila terdapat gejala nyeri tenggorokan, maka diberikan obat anti nyeri atau pereda nyeri untuk mengurangi rasa nyerinya. Lalu apabila disertai dengan gejala demam atau gejala infeksi lainnya, maka kita akan cari tahu dulu itu infeksinya disebabkan oleh apa, bisa karena bakteri, virus, atau jamur. Jadi bisa diberikan obat tata laksananya dengan tepat seperti bisa antibiotik atau antivirus ataupun anti jamur. Lalu apabila penyakit faringitis kronis ini disertai dengan timbulnya tonsilitis atau radang pada tonsilnya, maka akan dilakukan irigasi daripada amandelnya atau tonsilnya atau dibersihkan tonsilnya. Lalu selain itu apabila terjadi alergi atau terjadi pembengkakan atau penyempitan daripada tenggorokannya, maka kita akan berikan obat anti alergi dan juga obat anti radang untuk meredakan peradangannya. Selain itu kita juga harus mengetahui hal apa saja yang harus kita lakukan atau hal apa saja yang harus kita hindari apabila kita terkena faringitis kronis. Jadi apabila kita terkena faringitis kronis, kita harus memastikan bahwa konsumsi yang kita makan sehari-harinya itu sehat. Lalu kita harus menghindari makanan atau minuman yang bersifat panas, lalu hindari merokok dan juga hindari alkohol. Selain itu, kita juga harus menjaga kebugaran jasmani kita dengan berolahraga. Lalu kita juga harus meminum vitamin supaya imun kita tetap terjaga. Jadi gitu Pak, faringitis kronis teh. Oh itu jadinya faringitis kronis. Iya. Yaudah deh, jadi saya nggak mau makan ini lagi deh. Nggak mau makan lagi? Iya Pak. Nggak mau. Nggak boleh ya Pak makan panas-panas kayak gitu lagi. Di stop lagi ya Pak, nggak boleh pedes, nggak boleh panas. Iya, saya udah nggak mau makan panas-panas pedes-pedes lagi sih. Sama jaga lambungnya ya Pak, nggak boleh lagi. Ya, kasih ya.
Ya, oke Pak. Sama-sama, mari Pak. Mari.